Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, yang mana kemarin kita membahas mengenai konsep supervisi pendidikan, terdiri dari pengertian, fungsi, jenis, dan juga peran. Nah, sekarang kita akan masuk kepada topik yaitu proses dan juga teknik supervisi pendidikan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan itu ada pada proses dan juga di teknik. Prosesnya seperti apa dan tekniknya juga seperti apa. Karena di setiap kegiatan itu tentu tidak sama. Tergantung si supervisor memilih teknik yang mana berdasarkan asumsi orang yang akan dilayani atau masalah yang akan dilayani. Ini akan mengindikasikan teknik mana yang paling cocok dan paling tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan. Artinya, kita akan membahas bagaimana proses dan teknik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut di dalam kegiatan supervisi pendidikan. Teknik yang akan kita bahas adalah teknik individu, teknik kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung dalam kegiatan supervisi pendidikan. Meskipun masih banyak sekali teknik-teknik yang lainnya, seperti teknik klinik. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya supervisi ini adalah kegiatan yang merupakan satu proses yang berkelanjutan. Artinya, dia tidak serta-merta terjadi kemudian diambil keputusan, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Bahkan bisa sifatnya tahunan. Kalau memang belum ditemukan solusi terbaik, terjadi peningkatan. Ini akan terus berlanjut, artinya selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan-kegiatan supervisi atau layanan supervisi yang diberikan oleh supervisor terhadap guru-guru tertentu, ya sebenarnya hampir semua guru diberikan layanan ini, tetapi khususnya untuk problem tertentu yang masuk dalam proses kegiatan supervisi yang menjadi sorotan. Dan itu akan terjadi terus-menerus sampai betul-betul mendapatkan solusi dan terjadi perubahan yang signifikan atas masalah-masalah yang dihadapi guru dan efeknya pada proses pembelajaran dan kepada peserta didik secara umum. Dan supervisi pendidikan, karena ini adalah satu proses, berarti bisa dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan yang teratur, yang direncanakan, yang diolah, dan semua beraturan yang berhubungan satu sama lainnya. Yang kesemua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill serta kemampuan guru untuk memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Nah, Bapak dan teman-teman, secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi secara umum paling tidak kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga kepada tindak lanjut. Jadi, minimal kegiatan supervisi yang terjadi atau dilaksanakan oleh sekolah, baik itu kepala sekolah bersama supervisor atau kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor. Minimal ada 4 kegiatan atau 4 proses. Artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua rencana didesain sedemikian rupa, apakah sifatnya dari sisi waktu yang dihitung, dari sisi orangnya, dari sisi problemnya, dari sisi kelompoknya, sisi jumlahnya maupun sisi masalahnya. Itu semua didesain dengan sebaik mungkin dalam rangka menemukan fakta dan data empirik.
Kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik yang harus dipilih, termasuk nanti dalam proses pelaksanaannya, instrumen apa yang akan digunakan. Makanya ini merupakan rangkaian pekerjaan yang teratur, yang didesain sedemikian rupa, maka masuk dalam ranah yang harus direncanakan. Dalam proses perencanaan ini, kemudian kegiatan atau proses kedua nanti pelaksanaannya bagaimana. Kemudian proses yang ketiga, dalam konteks ketiga, kegiatan itu sudah dilaksanakan sedemikian rupa, lalu dilakukan evaluasi sebatas mana, sejauh mana tingkat keberhasilan, apa catatan yang meski dibenahi, berapa waktu lagi yang diperlukan, titik masalah mana yang seharusnya menjadi fokus, termasuk nanti adalah apa tindak lanjut yang mesti dilakukan pada guru-guru tertentu yang memang dalam proses pemberian layanan supervisi pendidikan itu. Untuk itu kita akan analisis satu per satu. Dan teman-teman yang berbahagia, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan supervisi ini seharusnya memang disusun, didesain sedemikian rupa oleh mereka yang dikategorikan atau kita sebut sebagai supervisor. Supervisor yaitu orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru. Supaya tujuannya yaitu supaya semuanya menjadi terarah karena berdasarkan rencana, maka pekerjaan dilakukan berdasarkan role yang sudah dibuat. Jadi tidak berkecamuk tiba-tiba begini, tiba-tiba plan up, berubah menjadi plan C, tapi role-nya adalah rencana yang didesain beberapa periode sebelum kegiatan itu, kegiatan supervisi pendidikan atau layanan supervisi diberikan. Itu diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak karena memang ada istilah masalah, problem yang ditemukan berdasarkan fakta dan data empirik. Seperti guru yang pasti merasa kecewa, merasa dia bahwa dikutip tidak diperhatikan, seperti guru, supervisor, bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya, dan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasakan kalau dia diberikan layanan, indikasi ada konteks negatif bahwa si supervisor menilai bahwa kemampuannya bermasalah, padahal memang tidak seperti itu. Tidak selamanya kegiatan supervisi pendidikan untuk atau diberikan kepada mereka-mereka yang bermasalah saja. Namanya juga layanan untuk membantu apapun problem, apapun masalah yang pada akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan kepada anak, yaitu adalah proses layanan supervisi yang seharusnya sewajarnya diberikan oleh seorang supervisor. Jadi indikasi ini yang mestinya diluruskan. Artinya baik guru, siswa, kepala sekolah selaku supervisor atau memang supervisor di luar kepala sekolah sudah harus duduk bersama mengindikasikan, membicarakan bahwa kegiatan ini tujuannya itu untuk apa. Jangan selamanya mengindikasikan bahwa mereka-mereka yang diberikan layanan adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip bermasalah. Kan tujuan utamanya adalah bersama-sama duduk dalam rangka memberikan layanan untuk meningkatkan proses, meningkatkan skill kemampuan, membantu dalam tanda kutip, membantu orang yang mau dibantu. Kalau tidak mau dibantu, bagaimana caranya? Orang yang dimaksud yaitu guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh pada setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, mengingat perencanaan itu menjadi bagian merupakan pedoman khusus dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat
atau didesain oleh seorang supervisor, mulai dari tujuan supervisi, kemudian alasannya mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode juga teknik yang mesti dipilih dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Lalu siapa yang akan dilibatkan atau yang diikut sertakan dalam proses panjang atau setiap kegiatan yang akan dilakukan selama indikasi-indikasi itu perlu diperbaiki. Nah, waktu pelaksanaan juga termasuk dalam ranah hitungan, perencanaan, bahkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan, serta cara memperoleh hal tersebut, dan berbagai solusi-solusi yang mungkin menjadi dasar berpijak atau berpikir untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi banyak mesti direncanakan. Maka pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi seorang supervisor. Artinya proses pertama dilaluinya adalah perencanaan. Teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada proses kegiatan supervisi pendidikan berikutnya, yaitu proses pelaksanaan. Bahwa rencana yang didesain sedemikian rupa yang di dalamnya masuk berbagai kegiatan yang tadi kita bilang, maka saatnya untuk dilaksanakan karena rencana menjadi rencana menjadi pedoman bagi seorang supervisor pada saat melakukan atau melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan ini. Kita ambil satu pendapat dari seorang ahli, yaitu Rifai, yang mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan harus mengikuti beberapa kegiatan. Lalu, apa kegiatan tersebut? Yang pertama adalah kegiatan pengumpulan data. Karena layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah, membantu guru mendapatkan layanan untuk meningkatkan skill kemampuan mereka, maka perlu data. Data-data real, data-data empirik selama proses yang terjadi. Artinya tidak hanya sekedar laporan dari si guru atau sekedar laporan pandangan mata, tetapi memang melalui research yang panjang. Apakah dari teman sejawat, apakah dari siswa, pelaporan dari siswa, atau memang kita sendiri selaku supervisor melakukan perjalanan untuk melihat dan menemukan fakta-fakta terkait dengan si guru yang dimaksud, atau banyak hal lain yang kita lakukan dalam rangka menemukan fakta dan data empirik yang sebenarnya untuk membantu kita dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Setelah melakukan kegiatan pengumpulan data, kita masuk kepada melakukan penilaian. Data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa, data-data mentah tersebut apakah yang didapatkan dari pandangan mata observasi sendiri, langsung melakukan kunjungan kelas, atau dapat report dari teman sejawat, dari siswa, laporan-laporan yang lain yang tertulis, segala macam. Kemudian itu dinilai. Data-data mentah tersebut kemudian kita nilai. Yang menilai tentu si supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik. Misalnya, keberhasilan guru serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor X yang kita anggap sebagai penghambat dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan kita berikan pelayanan ini. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada kegiatan yang ketiga, yaitu mendeteksi kelemahan. Kita tidak akan mencari-cari kesalahan. Seperti dalam tanda kutip, makna negatif dalam kegiatan supervisi tempo dulu yang mengindikasikan sebagai proses untuk menemukan kesalahan. Namun sekarang tidak. Kita mencoba mendeteksi saja berbagai titik-titik lemah sehingga terjadinya persoalan itu. Dan bukan dalam rangka menekan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik-titik tersebut untuk dibangun, untuk kemudian dicarikan solusi bersama. Pada tahap ini, supervisor mencoba mendeteksi kelemahan ini atau kekurangan guru dalam mengajar dalam rangka mendeteksi berbagai titik masalah, dan supervisor mencoba memperhatikan
beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru dalam proses mendidik atau pembelajaran di kelas, mulai dari penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, kemampuan keterampilan, bagaimana penguasaan mereka, penggunaan metode, hubungan antar anggota personil, administrasi kelas, dan lain sebagainya yang notabene terkait dengan skill atau kebiasaan guru selama proses pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk di kelas pada umumnya. Kita masuk kepada kegiatan yang keempat, yaitu memperhatikan kelemahan dan memperbaiki kelemahan tersebut. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan juga kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Makanya namanya supervisor itu adalah orang yang memiliki kemampuan super. Vision atau visi ke depan mereka sudah tahu. Kadang-kadang memiliki akumulasi pikiran yang lebih luas, experience lebih panjang, kemampuan untuk menelaah, menganalisis segala sesuatu lebih baik. Artinya tidak semua orang yang memiliki kemampuan atau kita anggap pantas menduduki posisi sebagai supervisor, karena tidak sesederhana itu. Baik Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan yang kelima, melakukan bimbingan dan juga pengembangan. Setelah dilakukan penilaian, dilakukan deteksi atas kelemahan, kemudian dicoba memperbaiki kelemahan tersebut dalam proses pelaksanaan ini, maka terakhir adalah melakukan bimbingan juga melakukan pengembangan. Jadi tidak hanya sekedar bimbingan saja, namun juga pengembangannya. Kita bimbing, lakukan peningkatan, kita bimbing, lakukan perbaikan. Nah, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperolehnya bisa diterapkan, agar apa yang dilayani diberikan bisa dilakukan. Perbaikan itu bisa diterapkan pelan, tetapi pasti diaplikasikan oleh yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Bisa persoalan tadi penampilan di kelas yang dianggap dalam tanda kutip ada masalah, pelan-pelan kita benahi, kita ingatkan, kita berikan contoh, kita berikan layanan pendidikan dan sebagainya macam, sampai itu pelan-pelan dilakukan, maka terjadilah perubahan. Nah, inilah yang dinamakan dengan bimbingan dan juga pengembangan. Jadi tidak berhenti di situ atas bimbingan, tapi ada pengembangan dari perbaikan tersebut, sehingga ada kepuasan bagi si guru bahwa proses layanan ini benar-benar untuk kepentingan dia, yang pada akhirnya memberikan dampak dan efek pada proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa menjadi lebih nyaman ketika belajar dengan si guru yang dimaksud. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada kegiatan dari proses supervisi pendidikan adalah evaluasi. Jadi setelah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi, yaitu semacam penyeimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini yang diberikan kepada guru tertentu yang memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Jadi role-nya tetap rencana tadi, pelaksanaan dan rencana itu, kemudian ada instrumen khusus yang akan kita checklist sejauh mana tingkat keberhasilannya. Mungkin barangkali bisa kita hitung persen, kita bisa hitung angka, kita bisa hitung berdasarkan nota tertentu, yaitu tergantung dengan role yang dibuat oleh si supervisor berdasarkan instrumen yang dibuatnya, yang disiapkan. Evaluasi secara umum memang mengetahui tujuan. Untuk mengetahui tujuan yang sudah kita capai itu secara teoritik yang dijabarkan oleh Rifai, dan hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Kalau memang sudah sampai ke tahap berhasil yang cukup, barangkali bisa sampai di sana. Tapi kalau dipandang perlu lebih lagi bahwa proses itu bergerak, maka ada tingkat yang lebih jauh, yaitu bagaimana evaluasi itu dilakukan
untuk proses yang lebih tinggi, menemukan strategi-strategi dan cara-cara yang lebih mumpuni, karena tidak boleh berhenti sampai di tahap. Artinya, supervisor tidak give up, artinya sudah mulai memberikan layanan bagaimana bahwa kegiatan ini memberikan dampak dan hasil yang baik, mesti memang prosesnya bisa menjadi lebih panjang dan sangat panjang. Dan evaluasi yang dilakukan apa? Wawancara bisa, angket bisa digunakan, observasi bisa dimanfaatkan, penampilan tertentu juga. Bahkan tingkah laku guru dalam proses kegiatan keseharian bila melalui kunjungan kelas memperhatikan reaksi seperti teman sejawat, pendapat dari siswa, sesama guru, pegawai, orang tua, dan sebagainya. Semua itu bisa menjadi satu titik dalam proses mendapatkan data yang akurat bagi supervisor untuk kemudian dievaluasi. Setelah evaluasi, proses supervisi pendidikan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan evaluasi, serta tindak lanjut, sehingga tidak berhenti saja pada tahapan evaluasi saja, karena evaluasi ketemu hasilnya ternyata masih belum, terus bagaimana? Tentunya harus ada tindak lanjut, mau diapakan, karena kegiatan supervisi harus sampai tahap layanan memberikan bantuan dan menemukan hasil sebagai prospek, sebagai bimbingan atas masalah-masalah yang tadi kita temukan bersama dengan guru yang kita layani. Jadi ada kegiatan tindak lanjut namanya. Dan dalam melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran memang diperlukan instrumen khusus berupa lembar pengamatan, suplemen, dan observasi yang isinya terkait dengan keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan, jenis-jenis, dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan tindak lanjut, ini sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi, jangan lari dulu. Arahnya tetap pada proses pembelajaran, karena sebesar-besarnya bantuan layanan diberikan adalah untuk memperbaiki segala kemampuan skill mengajar yang memberikan dampak bagi guru dan proses pembelajaran terhadap anak. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, hasil analisis ini kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti atau difikirkan melalui strategi-strategi tertentu. Kalau berbicara mengenai tindak lanjut, maka kita akan berbicara mengenai hasil analisis, di mana catatan dari supervisor semuanya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka, setidak-tidaknya dapat membuat berbagai kendala yang mungkin muncul atau dihadapi oleh guru selama proses pembelajaran, karena memang tidak ada manusia yang sempurna tentunya. Meskipun itu, ada bidang atau keahlian mereka yang kadang-kadang mengajar 10 tahun, sekian puluh tahun, tapi tidak selamanya keterampilan mengajar, melakukan pendekatan terhadap siswa dengan berbagai macam karakter dan juga kemampuan latar belakang itu cukup sulit untuk dihadapi. Umpan balik pada prinsipnya akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Nah, dari umpan balik kalau kita coba, maka sebenarnya akan tercipta satu komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan serta mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Jadi memang komunikasi dimaksud arkan adalah komunikasi satu arah dengan melakukan pendekatan-pendekatan personal. Jadi memang ada tuntutan bagi seorang supervisor, tidak hanya kemampuan akademik atau wawasan, pengetahuan atau sekedar experience dari berbagai macam kegiatan pembelajaran, tetapi berbagai macam kemampuan komunikasi. Nah, di sini juga kadang-kadang letak problem ketika kegiatan layanan supervisi ini di sekolah, bagaimana melakukan pendekatan personal sehingga guru yang dilayani merasa tersinggung bahwa mereka dibantu, tidak merasa diremehkan atau dilecehkan. Gampang-gampang sulit, maka teknik komunikasi memang perlu dikuasai oleh seorang supervisor. Bahwa kemampuan komunikasi membangun personal touch menjadi satu titik yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu supervisor dalam memberikan layanan atau menuntaskan layanan supervisi pendidikan di sekolah.
paling tidak kita mengakui bahwa syarat menjadi seorang supervisor itu menjadi sangat luar biasa luas dan sulit sekali mendeteksi atau menemukan mereka-mereka yang memenuhi syarat sebagai supervisor hanya dari satu titik saja. Jadi tidak bisa mentang-mentang dia kepala sekolah atau mentang-mentang dia guru senior, tidak selamanya kita berpikir bahwa mereka berhak menjadi seorang supervisor. Bagaimana cara-cara melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik pendidikan yang sudah dilakukan supervisor tadi dari proses awal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan sekarang tidak lanjut dalam rangka melihat pelaksanaan tindak lanjut ini. Yang pertama, mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi keseluruhan hasil penilaian dilakukan sekian lama, sekian bulan, bahkan sekian tahun direview, dirangkum dahulu, kemudian direview satu persatu apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan berbagai standar pembelajaran yang sudah ditetapkan ternyata belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, kemampuan, keterampilan termasuk sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan dalam proses pemberian layanan tadi. Jadi memang kadang-kadang harus ditarik lagi ke bawah karena bisa jadi problemnya adalah si gurunya memang punya persoalan dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap mereka, sehingga indikasi ketegasan, indikasi kemampuan merangkul, indikasi leadership, kemampuan mempengaruhi orang yang dilayani bagi supervisor itu menjadi syarat yang mutlak. Lagi-lagi, pertama persyaratan luar biasa ketika memang Anda diharuskan menjadi seorang supervisor.